Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang landasan sosiologis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alpita Nopianti dengan NIM 2309482 dari Prodi PGSD kelas 1A. Sejarah landasan sosiologis. Sosiologis lahir dalam abad ke-19 di Eropa karena pergeseran pandangan tentang masyarakat sebagai ilmu empiris yang memperoleh pijakan yang kokoh. Sosiologi sebagai ilmu yang otonom dapat lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. Nama sosiologi untuk pertama kali digunakan oleh Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857. Pada tahun 1839, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan positif yang mempelajari masyarakat. Sosiologi mempelajari berbagai tindakan sosial yang menjelma dalam realitas sosial. Selanjutnya, definisi landasan sosiologis pendidikan. Menurut Pidarta tahun 1997, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dalam sekelompok dan struktur sosialnya. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang menjadi dewasa melalui upaya pendidikan dan pelatihan. Dalam pengertian tersebut memperjelas bahwa manusia mengalami proses pendewasaan yang menghasilkan perubahan sikap dan perilaku melalui pendidikan. Menurut Yatimah tahun 2017, landasan sosiologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Menurut Yusuf Sukma tahun 2017, landasan sosiologis pendidikan merupakan acuan atau dasar dalam penerapan pendidikan yang berdasar pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan sosiologis ini mengkaji tentang sosiologi untuk guru, sosiologi sekolah, dan sosiologi mengajar. Sejarah munculnya landasan sosiologis pendidikan. Lester Frankworth, ia adalah seorang pencetus gagasan yang menimbulkan studi baru tentang sosiologi pendidikan. Gagasan tersebut muncul dengan idenya tentang evolusi sosial yang realistik dan memimpin perencanaan kehidupan pemerintahan. Fokus kajian educational sociology adalah penggunaan pendidikan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan sosial dan sekaligus memberikan rekomendasi untuk mendukung perkembangan pendidikan. John Dewey secara formal dikenal sebagai tokoh pertama yang melihat hubungan antara pendidikan struktur dari bentuk semulangan yang masih bersahaja. Georgi Vaynerchuk ialah menjelaskan bahwasanya sosiologi pendidikan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi salah atau untuk mendeskripsikan dan menjelaskan institusi kelompok sosial dan proses sosial yang merupakan hubungan sosial antar individu yang memperoleh pengalaman yang terorganisasi. Teori-teori landasan sosiologis pendidikan. 1. Teori struktural fungsional. Ciri utama teori ini adalah adanya kepercayaan pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. 2. Teori konflik. Teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. 3. Teori fenomenal. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab. 4. Teori interaksi simbol. Titik tolak pemikiran interaksi simbolik berasumsi bahwa realitas sosial sebagai proses dan bukan sesuatu yang bersifat statis. Selanjutnya, pola-pola landasan sosiologis pendidikan. Pertama, pola nomotetis.
Pola nomotetis mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif atau nomotetis daripada fungsi tingkah laku ideografis. Kedua, pola ideografis. Pola ideografis sebagai personalisasi peran yaitu membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan tentang apa yang ingin diketahui atau yang ingin dikembangkannya. Yang ketiga, pola transaksional. Pola transaksional pola kegiatan yang mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku, nomotetis, dan ideografis. Selanjutnya, tujuan landasan sosiologis pendidikan yaitu sebagai analisis proses sosialisasi, sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat, sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat, sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan, sebagai sosiologis terapan, dan sebagai latihan bagi petugas pendidikan.